Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nurdin Pratama dengan NIM 20422140. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan teori belajar. Nah, teori belajar terbagi menjadi 4. Yang pertama, teori belajar behavioristik, yang kedua teori belajar kognitif, teori belajar humanistik, dan yang terakhir teori belajar konstruksivisme. Nah, di sini saya akan menjelaskan teori belajar behavioristik. Menurut pandangan ini, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar adalah perubahan yang dialami oleh peserta didik untuk bertingkah laku sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon atau kecerdasan. Bukan hanya memberikan stimulus, akan tetapi juga dikritik. Misalnya guru mendoakan muridnya, atau guru memberikan selamat atau prestasi atas prestasi yang diperoleh di bidang akademik. Teori belajar behavioristik ini berfokus pada guru mengajarkan materi sebanyak-banyaknya kepada murid atau mahasiswa agar murid atau mahasiswa tersebut pintar. Peserta didik atau mahasiswa lebih bersifat pasif. Teori ini juga memiliki kelemahan, yaitu fitrah, perasaan, hati, dan kreativitas. Menurut teori ini, belajar adalah aktivitas perubahan perilaku yang dialami oleh siswa yang mampu dan bersedia merubah tingkah lakunya dengan cara yang baru merupakan hasil dari interaksi antara stimulus dan respon. Nah, teori belajar behavioristik mempunyai pandangan bahwa belajar yang terjadi dari individu lebih bercondong kepada fenomena jasmani ataupun gejala-gejala yang terlihat dan terukur, sehingga mengabaikan aspek-aspek psikologis atau mental seperti kecerdasan, bakat, minat, dan perasaan emosi individu saat belajar. Salah satu tokoh behavioristik ini adalah Ivan Pavlov dengan teori classical conditioningnya. Teori classical conditioning ini meyakini bahwa untuk menghasilkan respon-respon perilaku yang diinginkan perlu dibutuhkan pengkondisian stimulus untuk menggantikan stimulus alami. Dengan demikian, dalam proses belajar dengan tingkah laku sebagai ukuran keberhasilannya, maka dapat dilakukan dengan adanya pengaturan dan manipulasi lingkungan atau yang bisa dikenal dengan conditioning process. Teori belajar behavioristik menekankan terbentuknya perilaku terlihat sebagai hasil belajar. Nah, teori belajar behavioristik dengan model hubungan stimulus respon menekankan siswa untuk belajar sebagai individu yang pasif. Muncul perilaku siswa yang kuat apabila diberikan pengaturan, penguatan, dan dikenai hukuman. Teori belajar behavioristik berpengaruh terhadap masalah belajar karena belajar ditafsirkan sebagai latihan-latihan untuk membentuk hubungan antara stimulus dan respon. Nah, dengan demikian memberikan rangsangan, siswa akan bereaksi dan menanggapi rangsangan tersebut. Hubungan stimulus respon menimbulkan kebiasaan otomatis belajar. Dengan demikian, kelakuan anak terdiri atas respon-respon terhadap stimulus tertentu. Nah, teori belajar kognitif dan teori belajar yang lainnya akan kita jelaskan di pertemuan yang selanjutnya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.